Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'ati la'allakum turhamun. Hadirin para pemirsa yang saya cintai dan Allah muliakan, di dalam kesempatan ini mari kita mengetahui atau mengenal tentang kesehatan, yaitu yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebelum diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu, ketika Isra wal Mi'raj bersama malaikat Jibril alaihi salam, di suatu tempat ada satu golongan malaikat. Beliau tidak dulu melewati sekumpulan malaikat itu, yang mana malaikat berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mur ummataka bil hijamah. Kata malaikat, perintahlah umatmu supaya umatmu melaksanakan berbekam atau mengeluarkan darah kotor dari tubuhnya umat. Ini terjadi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintah untuk melaksanakan sholat yang 5 waktu. Berarti bagi kita semua, kalau melaksanakan sholat seharusnya untuk membersihkan jasad dulu dengan mengeluarkan darah kotor atau berhijamah. Sebelum umat Nabi Muhammad berhijamah, beliau duluan melaksanakan hijamahnya. Yang menghijamah, yang membekam beliau adalah Abu Tayyibah, pertama kali yang membekam atau mengeluarkan darah kotor Nabi. Setelah melaksanakan seperti itu, beliau juga memerintahkan kepada umatnya supaya persiapan ketika melaksanakan sholat dan sholat menyampai kesempurnaannya. Menganjurkan penawar itu ada 3 bagian. Kata beliau, asyifa'u salasin. Penawar itu ada 3 bagian. Ini yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 3 itu, 1 wasar bati asalin. Penawar yang ke-1, maka minumlah oleh kalian, yaitu madu. Dari mana asal semula madu itu? Madu dikeluarkan dari lebah. Untuk meminum bagi umatnya adalah madu, penawar utama minuman. Mari kita gali atau pahami, terjadi nasi madu menjadi obat atau menjadi penawar bagi kita
kehidupan kesehariannya lebah. Ketika Allah memberikan wahyu atau perintah kepada lebah dalam surat An-Nahl, "Tsumma kuli min kulli tsamarati fasluki subula rabbiki dulula yahruju min butuniha syarabu muhtalifun alwanu fi shifaa'un linnas." Kata Allah, "Hai lebah, tsumma kuli, minumlah oleh kalian, makanlah oleh kalian, tsumma kuli, makanlah oleh kalian, wasyarabi, dan minumlah oleh kalian, minasyajarati, dari pohon-pohonan, subula rabbiki dulula, yang mana perjalanan kalian tidak menyulitkan untuk mencari minuman atau makanannya. Jadi Allah menganjurkan kepada lebah, jangan mencari makanan atau minuman yang sesulit bagi beliau. Sekemampuan beliau, sekemampuan dia mencarinya. Karena Allah sudah memberikan bagian rezeki bagi lebah, termasuk bagi kita semua. Lebah mentaati atau menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, ternyata sudah menjalankan beliau mengeluarkan minuman yang menjadi penawar bagi manusia. Ternyata orang yang taat kepada Allah dan Rasul, yang keluar dari perutnya juga menjadi penawar. Sebaliknya, bagi lebah, termasuk bagi manusia, bagi kita, orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul, tidak mungkin terjadi, tidak akan terjadi penawar bagi diri sendiri, apalagi bagi orang lain yang keluar dari perutnya, dikarenakan kita tidak patuh, tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang harus kita pahami dan ini yang harus kita tauladani, kegiatan yang dilaksanakan oleh lebah. Nah, makanya berpikirlah atau pahamilah, kegiatan lebah menjadi obat bagi manusia yang keluar dari perut lebah itu. Yang kedua, penawar wasyar toti mihjabin. Ini yang dimaksud, yaitu kegiatan Rasulullah SAW yang pernah dilaksanakannya, dan bagi kita penawar yang kedua yaitu mengeluarkan darah kotor dari seluruh tubuh badan kita. Yang tadi yang ke satu madu menjadi minumannya yang dimasukkan dalam tubuh kita, sekarang bekam atau mengeluarkan darah kotor dengan cara serutan, alat khusus bagi pembekam. Yang dikeluarkan dari tubuh itu kotoran, bukan darah yang bersih tapi darah kotor. Ketika kita sudah mentauladani Rasulullah, maka Allah akan memberikan kesempatan bagi kita dan kesembuhan bagi kita. Mudah-mudahan dengan perjalanan yang kita laksanakan, mencontohi atau mentauladani Rasulullah, kita bisa memahaminya yang sebenarnya bagi umat Nabi Muhammad SAW.
Cara atau contoh-contoh cara mengeluarkan darah kotor banyak. Contohnya sekarang ada yang pakai kop, ada juga yang pakai tanduk dan sebagainya. Tempat berbekam atau mengeluarkan darah kotor ada waktu tertentu. Ada waktu tertentu. Bagaimana ketentuan waktu itu? Rasulullah menganjurkan tanggal 17, tanggal 19, tanggal 21. Bulannya bulan Hijriah. Kenapa seperti itu? Kalau kata orang Sunda itu bulan Kolot. Bulan sudah melewati tanggal 15. Karena ditentukan seperti itu, darah yang ada dalam tubuh manusia lagi naik atau lagi meningkat darahnya. Kalau di lautan itu lagi keadaan, kalau di lautan lagi bergerak lautannya atau lagi pasang, itu bisa disebutkan seperti itu. Nah, dalam tubuh kita juga ada pasangnya darah. Kalau sudah melewati tanggal 15, darah lagi naik atau meningkat. Ketika meningkat darah itu, maka kita memerlukan untuk menstabilisasi darah kita. Ini mudah-mudahan penjelasan bagi yang berbekam atau berhijamah bisa dimengerti para pemirsa semua. Yang ketiga, penawar yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dengan cara mengeluarkan darah pakai alat yang dibakar dulu. Ini khusus bagi Nabi, tetapi bagi umatnya tidak diperbolehkan. Wanha nari kayin. Jadi bagi umatnya dicegah atau tidak diperbolehkan untuk melaksanakan mengeluarkan darah pakai alat yang dibakar dulu. Ini khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bagi umatnya tidak diperbolehkan. Cukup 2 perjalanan penawar bagi kita. 1 adalah meminum madu, yang kedua berhijamah atau mengeluarkan darah dari tubuh kita. Ini penawar. Kita sudah melaksanakan meminum madu atau melaksanakan hijamah, tetapi penyakit masih ada. Mari kita menggali tentang hadis Nabi Muhammad SAW di dalam Riyadhus Shalihin. 360 sendi itu membutuhkan kebaikan tiap pagi. Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, itu membutuhkannya. Ini yang harus kita pahami. Sebaliknya, kalau tiap pagi tidak diberikan kebaikan, maka apa sih yang terjadi dalam tubuh kita? Ketika kita melaksanakan kebaikan, Allah akan memberikan kebaikan lagi. Ketika kita tidak bisa melaksanakan kebaikan atau melaksanakan keburukan, maka Allah akan memberikan kepada kita keburukan lagi. Penyakit itu buruk atau baik? Pasti jawabannya semua itu buruk. Tetapi ada yang terbaik bagi kita yang disebutkan dengan ujian. Ada juga ujian, ada juga musibah. Kita harus pahami seperti itu. Nah, ini mudah-mudahan dengan kegiatan yang kita pahami atau ketahui tentang keadaan penyakit yang Allah berikan kepada kita. Awalnya penyakit supaya kita
mengurangi rasa sakitnya, awali dengan ketenangan hidup. Jangan terlalu terburu-buru kehidupan, jangan terlalu berburuk sangka kepada orang lain, dan jangan kita bimbang kehidupan. Allah yang memberikan penyakit dan Allah akan menyembuhkannya, tetapi kita tetap melaksanakan cara penawar yang dicontohkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para pemirsa, terutama bagi kami semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.